Harapan dari saya, karena wilayah ini untuk menghidupkan desa dan perekonomian masyarakat dan aset desa supaya berkembang. Kita mengelola sebagus mungkin dan menjaga, melestarikan ini supaya dari saya siapa takut? Pak Syukur Mujiono. Ya, Pak Syukur, kita saat ini sudah mendaki di ketinggian sekitar 1132 mdpl. Perjalanan sekitar memakan waktu 1 jam. Nah, di perjalanan Pak ya, kami banyak mendapatkan hal-hal tentang batu ataupun alam ataupun pohon-pohon yang besar gitu. Dari Pak Syukur sendiri yang berada di sini sudah lama, apa yang perlu kita ketahui gitu? Ya memang kalau historis dulu memang desa yang hilang di Kabupaten Mojokerto adalah wilayah Sendi, desa Sendi ini. Dari sebelum Belanda atau Jepang masuk ke sini, ini sudah desa. Jadi desa Sendi itu terletak di posisi kawasan Gunung Kursi. Makanya ini dinamakan Bonkaji. Itu sudah ada yang menempati dulunya. Jadi di sini miliknya Pak Kaji dan penghasilannya itu adalah kopi yang terbesar. Kopi zaman dulu istilahnya lokal itu ya. Itu penghasilan yang terbesar, akhirnya dia ekonominya bisa berkembang, bisa naik gaji. Makanya sebut orang desa mengatakan itu Pak Kaji. Hingga sekarang di sini dinamakan Bonkaji. Jadi tanah yang sudah dikelola dari sejak dulu. Lah ini karena saya ini termasuk ahli waris dari desa Sendi, kita termasuk generasinya, kita membuka ini supaya bisa berkembang lagi dengan situasi-situasi yang ada, kita menjaga, melindungi dan melestarikan. Makanya kita kelola dengan mencari ekonomi supaya lokasi kita tidak rusak. Jadi di sini bersama teman-teman kami atau mitra kami yang menjaga, melindungi dan melestarikan. Kalau kita buat pendakian, justru yang mengambil kayu atau mengambil apa kan tidak berani. Begitu Mas. Beberapa hari kemarin di belakang layar kita sama tim itu mendapatkan kabar sehingga kami tujuannya nyampe ke sini ini ingin konfirmasi adanya suatu wilayah atau area tertentu begitu dengan mitosnya pasar setan. Seperti apa itu Pak? Ya karena di situ yang pertama jenengan masuk kan itu ada gapuro, terus ada batu-batu yang istilahnya bertumpuk-tumpuk dari sejak dulu, termasuk itu alam. Jadi karena ini kita melestarikan alam, situasi yang ada, batu-batu yang indah kita pelihara. Itu historisnya tahun berapa itu, zaman kerajaan sebelum Majapahit itu sudah ada. Dan katanya yang duduk di situ adalah Prabu Watugunung. Itu sejarah dari Jujo Makjujo, termasuk dari nenek moyang dulu. Itu yang ada di Prabu Watugunung, termasuk batu-batu yang tumpukannya tadi sudah sampai lihat itu. Berkaitan dengan nama pasar setan tersebut, itu memang ada suatu pengalaman dari warga yang pernah mengetahui tempat ini atau memang cerita turun-temurun atau seperti apa? Kalau historis pasar setan itu dari orang-orang Ramusan dulu yang ada, kalau malam hari dengan sepinya situasi, banyak orang-orang Ramusa mengetahui situasi pasar itu. Jadi akhirnya turun-temurun menjadi cerita. Jadi akhirnya masyarakat sini atau sesepuh sini mengatakan bahwa di Gedek Ramusa itu, di sebelahnya Supeturan itu kan kerja paksa itu orang yang sangat sakit menderita. Akhirnya dia supaya maksudnya minta bantuan Tuhan atau berpuasa supaya keluar dari cengkeraman Belanda. Dia kan tidak bisa bergerak. Akhirnya banyak yang meninggal, banyak yang namanya dijajah yang sangat nggak enak. Dia istilahnya dulu itu ingin keluar dari situ,
jadi ya berpuasa atau bagaimana usahanya supaya keluar dari situ. Akhirnya banyak yang meninggal, banyak kan akhirnya jadi arwah gentayangan begitu Mas. Sehingga area tersebut di malam-malam tertentu, iya, hari-hari tertentu suka terdengar suatu keramaian gitu, iya, di pasar gitu Pak ya. Iya. Sehingga warga sini menamakan pasar setan. Lokasi atau titik lokasinya itu di daerah mana Pak? Kalau dari titik 0 ini kita menuju turun lagi dari Supit Urang naik di dekatnya Dekra Musa itu. Jadi turun lagi di situ ada namanya untuk ritualan penyucian itu Sumber Tabur. Jadi masyarakat sini kalau hari suci termasuk hari Jawa suci itu hari Suro termasuk Suran itu dia berbasuhan di tempat tersebut. Iya. Jadi kalau hari-hari Jawa atau bulan Suro itu banyak masyarakat sini bersuci di situ atau basuhan, begitu Mas. Disakralkan. Iya, memang disakralkan dari Pamenggu desa Sendi ini. Jadi tetap karena adat itu sebelum negara kita merdeka sudah ada adat, makanya adat tetap dilestarikan untuk tingkat Nusantara. Jadi adat memang dijaga dan perlu dilestarikan. Kita ikut tata tertib aturan-aturan yang ada, gitu. Ya Pak, panjenengan kan sudah puluhan tahun ya merawat atau memelihara tempat ini. Ada nggak pengalaman-pengalaman tertentu yang berkaitan dengan hal mistis? Sebetulnya sih ada Mas. Karena itu tidak bisa dinyatakan dengan mata yang kasat, itu butuh mata batin, butuh apa istilahnya itu butuh bisa membuka panca inderanya. Dan situ saya tidak berani mengatakan karena tidak bisa dinyatakan di alam semesta yang kasar ini. Kan itu bisa kita seakan-akan bikin kata-kata omong kosong karena tidak dibuktikan sifatnya yang nyata, karena di situ termasuk alam lain. Satu misal, tebing ini kita lihat tebing, tapi di situ adalah rumah. Bagaimana kita menyebutnya? Padahal kalau kita melihat di situ banyak manusia atau ciptaan Tuhan, atau itu dibilang setan atau kita nggak ngerti, tapi ternyata wajahnya ya seperti kita ini sama. Dia mengatakan sama-sama ciptaan Tuhan. Begitu. Kalau kita lihat dengan mata yang logika, dia berbentuk tatanan batu, tebing, dan hutan atau pohon besar. Begitu Mas. Lah itulah sulitnya mengatakan di dua alam itu. Begitu Mas. Sosok yang menyerupai perwujudan manusia itu bentuknya seperti manusia atau hewan? Apa itu Pak? Bentuk manusia ada dan bentuk binatang juga ada, termasuk di sini istilahnya orang dulu mengatakan anjing baung atau asu baung juga ada. Tapi supaya tidak mengganggu kepada semua pendaki, istilahnya orang Jawa itu harus dirituali supaya tidak mengganggu semua pendaki-pendaki yang memasuki area ini. Dibutuhkan ketentraman. Jadi kita berupaya minta kepada Tuhan supaya digeser atau dia pindah dari lokasi ini. Jadi kita menepati, kita adakan istilahnya ritualan dulu Mas. Jadi kita saling menghormati sesama umatnya Tuhan. Jadi kita minta supaya dia tidak mengganggu orang yang datang ke Puncak Bonkajih atau pendakian ini Mas. Begitu. Terakhir ya, sempat kami mendengar begitu Pak, bahwa sendi ataupun jalur sendi ini merupakan jalur kutukan. Itu maksudnya gimana? Apakah memang hanya sebetulnya sih memang ada gunungnya atau wilayahnya kutukan itu dari sini kira-kira 3 kilo areanya. Memang dari historis dulu kawasan Mojopahit dengan Singosari dengan Kediri itu persilangan tiga kerajaan. Makanya di atas sana adalah salah satu untuk
menjaga perbatasan kerajaan itu ada di Watuwondo sana. Jadi makanya ada sistemnya kutukan, itu berbentuk gunung atau kutuk itu ya istilahnya, di situ namanya kutukan. Jadi salah satu orang yang melanggar aturan-aturan dari hukum-hukum adat termasuk dikutuk di situ. Jadi termasuk hukum karma yang berlaku dulu itu. Kalau hukum-hukum sekarang kan hukum-hukum negara ini ya, karena itu kutukan itu adalah hukum adat. Jadi orang yang melanggar dia kena kutukan. Nah itu panjang sekali, tapi kurang pas, kepastiannya saya kurang pas. Tapi historis yang ada memang tempatnya ada yang namanya kutukan, dan wilayah-wilayah ini memang sangat ada yang mengatakan angker, ada yang mengatakan sebetulnya sih cuma manusianya saja kalau bisa saling menghormati ya tidak ada apa-apa, gitu saja. Mungkin terakhir Pak ya. Iya. Untuk harapannya Bapak sendiri tentang lokasi ini dan dibukanya tempat yang dinamakan Bonkaji ini seperti apa Pak? Harapan dari panjenengan? Harapan dari saya, karena wilayah ini untuk menghidupkan desa dan perekonomian masyarakat dan aset desa supaya berkembang, kita mengelola sebagus mungkin dan menjaga, melestarikan ini supaya kedepannya tidak hanya menutun penghasilan di wilayah Sendi ini. Makanya dibuka supaya tidak pertanian biasa, kita mengikuti globalisasi dan menjaga atau melestarikan lingkungan ini. Mas, harapannya ya supaya bisa mengembangkan perekonomian dan tetap lestari wilayah kita. Begitu, Mas. Syukur ya. Iya. Oke, terima kasih. Matur nuwun, Siapa? Nggih. Pak Syukur ya. Nggih. Terima kasih Pak Syukur ya. Nggih. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari pengelola tempat camp Bonkaji ini ya, di puncak Bonkaji ini tepatnya seperti ini ya. Nah ini teman-teman ya, seperti ini. Nah teman-teman, barangkali yang belum pernah ke sini, mudah-mudahan melalui channel kami bisa tahu keberadaannya puncak Bonkaji di atas ketinggian 1132 mdpl, tepat di atas gunung ini ya. Nah ini tepatnya di Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman se-Indonesia dan sedunia. Tempatnya sangat asri sekali dan sangat nyaman. Sekian, terima kasih.